Tuan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi pasar modal dan juga prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Topik ini penting karena pasar modal memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan sistem keuangan yang sehat dan transparan. Let's get started. Next slide. Pengertian pasar modal. Jadi, tempat bertemunya pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Jadi, pasar modal merupakan eh, tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, di dalam pasar modal ini terjadi transaksi berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Nah, keberadaan pasar modal sangat penting karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian untuk di slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, fungsi pasar modal yang pertama ini adalah sebagai sumber pendanaan melalui pasar modal. Nah, perusahaan itu bisa memperoleh modal dengan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat. Nah, modal yang diperoleh ini itu membantu perusahaan untuk mengembangkan usaha seperti membuka cabang baru, menambahkan kapasitas produksinya, atau mengembangkan produknya. Selain itu juga pasar modal ini juga membuat perusahaan tidak hanya bergantung pada pinjaman bank, sehingga beban bunga bisa ditekankan dan struktur keuangan perusahaan akan menjadi lebih sehat. Fungsi pasar modal sebagai sarana investasi. Pasar modal menjadi tempat bagi masyarakat untuk menanamkan dana mereka dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun reksadana. Pertama, pasar modal memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Artinya, siapapun baik individu maupun institusi memiliki kesempatan untuk ikut berinvestasi dan menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan, tidak hanya kalangan tertentu saja. Yang kedua, pasar modal memberikan potensi keuntungan jangka panjang. Investasi di pasar modal umumnya tidak ditunjukkan untuk keuntungan instan, tetapi juga untuk jangka panjang melalui kenaikan nilai aset dan pembagian hasil seperti dividen. Investor berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih seiring waktu. Yang ketiga, ada pasar modal dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya investasi, perusahaan bisa berkembang, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga masyarakat secara luas. Jadi, bahwa pasar modal adalah berperan penting sebagai sarana investasi yang membantu masyarakat mengelola keuangan, memperoleh keuntungan, serta mendukung pembangunan ekonomi. Pengertian prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Prinsip keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang penting yang wajib diterapkan oleh perusahaan dan pelaku pasar modal. Yang pertama, keterbukaan informasi kepada publik. Artinya, perusahaan yang terdapat di pasar modal harus menyampaikan informasi penting kepada masyarakat, terutama investor, seperti laporan keuangan, kondisi perusahaan, dan kebijakan berpengaruh pada nilai saham. Yang kedua, informasi yang harus disampaikan jujur, jelas, dan tepat waktu. Informasi tidak boleh ditutupi atau dimanipulasi karena keputusan investor sangat bergantung pada data yang diberikan. Jika informasi terlambat atau tidak jelas, hal ini bisa merugikan investor. Yang ketiga, prinsip keterbukaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dengan adanya transparansi, investor merasa lebih aman dan menanamkan modalnya karena mereka memiliki informasi yang cukup dan mengambil keputusan investasi. Jadi prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan pasar modal yang sehat, adil, dan terpercaya bagi semua pihak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip keterbukaan. Jadi prinsip keterbukaan itu dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi kepada publik yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak terikat, yang artinya sebagai informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan itu harus dapat diakses oleh masyarakat. Nah, informasi yang disampaikan tersebut juga harus jujur, jelas, dan tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman
atau menyesatkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut itu. Nah, dengan diterapkan prinsip keterbukaan ini, itu pasti ada kepercayaan publik, khususnya kepercayaan kepada investor dapat meningkat karena mereka merasa kayak diperoleh informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada tujuan prinsip keterbukaan. Nah, prinsip keterbukaan itu memiliki beberapa tujuan penting. Jadi tujuan utamanya adalah melindungi investor agar mereka tidak dirugikan akibat informasi yang tidak lengkap dan menyesatkan. Selain itu juga prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi informasi yang dapat menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi, pasar dapat berjalan dengan adil dan efisien karena seluruh pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang sama. Hubungan pasar modal dan keterbukaan. Jadi di sini hubungan pasar modal dan keterbukaan itu meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Contoh penerapan prinsip keterbukaan yaitu laporan keuangan dipublikasikan secara rutin, informasi penting diumumkan tepat waktu, dan tidak menyembunyikan resiko bisnis. Manfaat penerapan keterbukaan meningkatkan kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjadi sarana penghimpun dana bagi perusahaan dan tempat berinvestasi bagi masyarakat. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengembangkan usahanya, sementara investor itu dapat memperoleh peluang keuntungan yang berkelanjutan. Agar apa? Agar pasar modal dapat berjalan dengan baik dan dipercaya. Diperlukan penerapan prinsip keterbukaan yang menekankan kejujuran, transparansi, dan penyampaian informasi yang akurat serta tepat waktu. Dengan adanya keterbukaan, kepercayaan publik dapat terjaga. Kemudian stabilitas pasar pasti meningkat dan tercipta iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan. Jadi, itu dia tadi presentasi dari kami. Thank you so much for your attention. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin dan see you.